Hai, jumpa lagi di channel pembelajaran sejarah. Hari ini kita bakalan belajar mengenai kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like channel ini ya. Zaman prasejarah di Indonesia diketahui berakhir pada abad keempat dengan ditemukannya prasasti Yupa di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Pada prasasti tersebut juga dijelaskan bahwa ternyata ada kerajaan bercorak Hindu di Indonesia. Nah, bagaimana ya kok bisa ya agama Hindu masuk ke Indonesia? Nyatanya agama Hindu merupakan agama pertama yang masuk ke Indonesia. Nah, ada banyak banget teori yang membahas tentang masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia ini sebelumnya pasti sudah pernah kalian dengar. Di antaranya ada teori Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan teori arus balik. Untuk lebih jelasnya, maka akan kita bahas satu persatu. Teori yang pertama adalah teori Brahmana. Teori ini mengatakan bahwa kaum Brahmana diundang datang ke Nusantara oleh raja-raja Nusantara yang tertarik dengan ajaran Hindu-Buddha. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti-prasasti serta candi-candi yang arsitekturnya mirip seperti yang ada di India ya. Mengingat bahwa hanya kaum Brahmana lah yang mengerti tentang huruf Pallawa serta arsitektur mengenai candi tersebut. Namun ternyata terdapat kelemahan dari teori ini, yaitu tradisi di India menyatakan bahwa Brahmana dilarang pergi menyeberangi laut. Di samping itu, candi-candi yang ada di Indonesia tidak persis sama dengan ornamen yang ada di India. Teori yang kedua adalah Ksatria. Teori ini menyatakan pada saat masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, di daratan India dan Cina telah terjadi adanya perang saudara. Raja-raja yang kalah perang melarikan diri ke Nusantara dan mendirikan kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Namun teori ini banyak sekali ditentang oleh para ahli di Indonesia, karena teori ini sangat merendahkan martabat Indonesia, seolah-olah bangsa Indonesia tidak bisa memerintah sendiri. Kemudian teori yang ketiga adalah Waisya. Teori ini mengungkapkan pedagang Indialah yang menyebarkan pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Dalam pelayarannya ke Indonesia, para pedagang tinggal di kota-kota pelabuhan, maka secara tidak langsung mereka bergaul dengan masyarakat Indonesia, sehingga pengaruh Hindu-Buddha tersebar ke Nusantara. Namun kelemahan dari teori ini yaitu di India dengan sistem kasta yang amat ketat, kaum Waisya tidak mungkin untuk belajar mengenai huruf Dewanagari dan bahasa Sanskerta yang hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Teori yang keempat adalah teori Sudra. Disebutkan dalam teori ini, dalam eksodus orang-orang India ke Nusantara, akibat perang yang sudah disebutkan pada ternyata juga diikuti oleh golongan Sudra sebagai pelayan kaum Ksatria dan kaum Waisya. Bersama-sama mereka, kaum Ksatria mendirikan koloni di Nusantara. Namun kelemahannya sama persis dengan teori Waisya ya, karena sama-sama memiliki masalah yang sama dalam hal pemahaman mengenai agama Hindu. Jadi kemungkinan teori ini bisa jadi tidaklah benar. Teori yang terakhir adalah teori arus balik. Teori ini menyatakan bahwa pengaruh Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum primus inter pares, yakni para pedagang Indonesia. Ketika mereka berdagang ke India, dalam rangka menunggu angin barat, mereka merubah status baru mereka yang tadinya sebagai kepala suku, kemudian merubahnya menjadi seorang raja. Pendapat ini dibuktikan dengan adanya prasasti Yupa yang menuliskan bahwa raja pertama kerajaan Kutai adalah bernama Kudungga. Jadi jika dilihat dari
segi nama, maka nama Kudungga tidaklah mirip dengan nama orang-orang di India. Sehingga kemungkinan besar bahwa Kudungga adalah primus inter pares atau kepala suku. Nah, ketika anaknya menggantikannya, maka ia memberikan gelar India, yakni Aswawarman. Bukti lainnya, kita bisa melihat dari peninggalan candi yang memiliki bentuk dan fungsi yang tidak sama dengan candi yang ada di India. Baik, itu tadi beberapa teori mengenai masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Kita akan lanjut dengan penjelasan kerajaan maritim Indonesia yang bercorak Hindu-Buddha. Kebetulan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia itu ternyata cukup banyak ya, tapi kali ini di video ini saya akan membahas satu kerajaan saja, yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di Kalimantan Timur, di lembah Sungai Mahakam. Kerajaan ini tergolong kerajaan Hindu yang tertua. Karena letaknya yang jauh dari perdagangan Selat Malaka, maka tidak banyak sekali diketahui catatan atau berita-berita mengenai kerajaan ini. Kapankah berdirinya Kerajaan Kutai? Sangat sulit sekali ditentukan, karena secara pasti jika dilihat dari prasasti tidak ditemukan tanggal atau angka tahun berdirinya kerajaan ini. Tapi jika dilihat dari tipe huruf Pallawa yang digunakan pada prasasti Yupa, diperkirakan kerajaan Kutai ini ada pada abad ke-4 Masehi. Sistem pemerintahan di Kerajaan Kutai menganut sistem pemerintahan kerajaan atau monarki, di mana seorang raja mempunyai kekuasaan penuh dalam mengatur rakyatnya. Kekuasaan yang dimiliki oleh raja diberikan secara turun-temurun menurut garis keturunannya. Raja-raja yang pernah berkuasa pada Kerajaan Kutai yaitu yang pertama ada Kudungga, kemudian yang kedua ada Aswawarman, dan yang terakhir ada Mulawarman. Sistem perekonomian Kerajaan Kutai. Sistem perekonomian di Kerajaan Kutai tak lepas dari kegiatan perdagangan dan pertanian yang subur di dekat Sungai Mahakam. Letaknya yang berada di Sungai Mahakam membuat lahan di daerah tersebut sangatlah subur. Adapun hasil-hasil pertaniannya berupa damar dan juga kemenyan. Bukti-bukti yang menyebutkan bahwa sistem perekonomian Kerajaan Kutai juga adalah perdagangan dapat dilihat dengan adanya arca-arca yang ditemukan oleh para arkeolog yang menunjukkan bahwa arca tersebut bukan berasal dari Kalimantan, tetapi berasal dari India. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sudah ada hubungan antara Kutai dan India, terutama hubungan perdagangan. Selain pertanian dan perdagangan, Kerajaan Kutai juga bertumpu pada sektor peternakan. Keterangan tertulis pada prasasti yang mengatakan bahwa Raja Mulawarman pernah memberikan hartanya berupa minyak dan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana, membuktikan bahwa Kerajaan Kutai sangatlah maju dalam bidang peternakan. Kehidupan sosial Kerajaan Kutai. Sistem sosial kerajaan ini adalah berbentuk kasta. Hal ini karena Kerajaan Kutai mendapat pengaruh dari Hindu di India. Hal ini dibuktikan dengan adanya upacara penyucian diri yang dilakukan keluarga Kudungga untuk masuk pada kasta kesatria, yaitu upacara Prastyastoma. Akan tetapi, sebagian besar penduduk masih menganut kepercayaan lokal. Kerajaan Kutai memang memiliki kepercayaan agama Hindu, tetapi di luar golongan Brahmana dan Ksatria, sebagian besar masyarakat Kutai masih menjalankan adat istiadat dan kepercayaan asli mereka. Jadi walaupun Hindu telah menjadi agama resmi kerajaannya, masih tetap ternyata terdapat kebebasan bagi masyarakatnya untuk menjalankan kepercayaan asli. Untuk lebih memahami mengenai materi ini, silahkan kalian menjawab pertanyaan berikut.
Demikianlah pembahasan materi mengenai teori masuknya pengaruh Hindu-Buddha serta kerajaan maritim Kutai. Untuk kerajaan Hindu-Buddha lainnya akan kita bahas pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.